warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Bintang Teguh dari Teknik Komputer 23A. Di sini saya akan mempresentasikan rekayasa sistem di meeting 11. Saya sendiri dengan NPM 2331. Baik, memahami konsep desain sistem. Desain sistem itu seperti merancang bangunan. Anda perlu tahu fungsinya, siapa penggunanya, dan bagaimana cara kerjanya secara keseluruhan. Sebelum memulai membangun, desain sistem adalah proses perancangan arsitektur modul antarmuka dan data untuk sebuah sistem memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah sistem yang efisien, andal, dan mudah dipelihara. Di sini selanjutnya ada beberapa prinsip utama dalam desain sistem, yaitu yang pertama skalabilitas, kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban kerja. Misalnya, lebih banyak pengguna atau data tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Kedua, ketersediaan availability, seberapa sering sistem dapat diakses dan digunakan. Sistem dengan ketersediaan tinggi memiliki waktu henti downtime yang minimal. Yang ketiga, ada keandalan reliability, seberapa andal sistem dalam melakukan tugasnya tanpa kegagalan. Ini terkait dengan ketahanan terhadap kesalahan dan kemampuan pemulihan. Baik, next. Ada pemeliharaan, maintainability, seberapa mudah sistem dapat diperbaiki, diubah, dan ditingkatkan di masa mendatang. Yang terakhir ada efisien, seberapa baik sistem menggunakan sumber daya CPU, seperti CPU, memori, dan bandwidth. Next. Nah, selanjutnya ada tahapan dalam desain sistem. Yang pertama yaitu memahami persyaratan requirement analysis. Ini adalah tahap awal yang paling penting. Anda perlu mengumpulkan dan memahami kebutuhan fungsional, apa yang harus dilakukan sistem, dan non-fungsional, bagaimana sistem harus bekerja seperti skalabilitas dan keamanan. Selanjutnya ada perancangan arsitektur tingkat tinggi, high level design. Di tahap ini kita atau Anda membuat gambaran besar dari sistem. Anda memutuskan komponen utama, bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi, dan teknologi apa yang digunakan. Ini seperti membuat cetak biru umum dari sebuah bangunan. Next. Selanjutnya ada tahapan dalam desain sistem. Lanjutan yang tadi ya, sebelumnya, yaitu perancangan tingkat rendah, low level design. Perancangan tingkat rendah sendiri yaitu setelah arsitektur umum disetujui, Anda masuk ke detail. Ini mencakup perancangan database, skema API, dan logika untuk setiap modul atau layanan. Ini seperti merancang setiap ruangan di pintu, jendela, dan dalam bangunan. Yang selanjutnya yaitu ada ulasan dan literasi. Review dan iteration. Setelah desain awal selesai, Anda harus meninjaunya dengan tim dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan perbaikan. Proses ini juga bersifat interaktif, artinya Anda akan terus memperbaiki desain sampai dianggap optimal. Next. Desain arsitektur dasar. Desain arsitektur dasar sendiri adalah proses merancang struktur keseluruhan komponen dan hubungan antara komponen dalam sebuah sistem. Ini adalah tahap awal yang krusial sebelum masuk ke detail implementasi. Mirip dengan membuat cetak biru sebelum membangun sebuah rumah. Tujuan utama dari desain arsitektur dasar adalah untuk memberikan gambaran besar yang jelas tentang sistem. Yang kedua, memastikan sistem dapat memenuhi persyaratan fungsional. Apa yang dilakukan sistem dan penggunaan fungsional seperti skalabilitas, keamanan, dan kendalian menjadi panduan bagi tim pengembangan untuk bekerja secara terkoordinasi. Next. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dasar
jenis-jenis arsitektur data dasar. Jenis-jenis arsitektur dasar. Yang pertama yaitu monolith. Seluruh komponen aplikasi yang termuka pengguna, logika bisnis, dan akses data dikemas dalam satu unit tunggal. Ini adalah pola yang paling sederhana. Yang kedua adalah microservice. Aplikasi dipecah menjadi kumpulan layanan yang lebih kecil, independen, yang dapat dideploy secara terpisah. Setiap layanan bertanggung jawab atas satu fungsi bisnis tertentu. Next. Komponen kunci dalam desain arsitektur dasar. Typo ya teman-teman, ini R-nya kurang, maaf ya. Ada sedikit miskomunikasi ya. Lanjut, yang pertama dalam merancang arsitektur ada perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, komponen dan modul. Identifikasi bagian-bagian utama dari sistem. Misalnya dalam sistem e-commerce ada komponen untuk produk, pengguna, dan pembayaran. Yang kedua ada komunikasi. Tentukan bagaimana komponen-komponen ini akan berinteraksi, apakah memerlukan API REST, mission queries, atau cara lainnya. Yang ketiga ada penyimpanan data, yaitu putuskan jenis database yang akan digunakan, SQL, NoSQL, dan bagaimana data akan diatur. Yang keempat ada sendiri keamanan, rancang mekanisme untuk melindungi sistem dari ancaman seperti autentikasi, otorisasi, dan enskript data. Next. Nah, ya. Ini ada diagram blok ya teman-teman, itu di slide sekarang, yaitu mampu membuat diagram blok. Membuat diagram blok adalah salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan arsitektur dan sistem. Diagram ini membantu Anda memahami komponen-komponen utama dan bagaimana mereka saling berinteraksi tanpa harus masuk ke detail teknis yang rumit. Next. Yang di sini ada komponen utama diagram blok. Block box mewakili komponen atau modul utama dari sistem. Masing-masing blok harus diberi label yang jelas, misalnya sistem autentikasi pengguna, layanan produk, atau database. Yang kedua ada panah arrow, menunjukkan aliran data atau komunikasi antar blok. Panah ini bisa satu arah atau dua arah, tergantung pada interaksi yang terjadi. Panah sering diberi label untuk menjelaskan data atau informasi apa yang telah dikirim. Next, di sini ada komponen utama diagram blok, yaitu garis batas, boundary lines, garis putus-putus yang digunakan untuk mengelompokkan blok-blok yang terkait atau yang berada dalam satu subsistem. Ini membantu dalam mengorganisir diagram yang lebih kompleks. Yang keempat ada teks. Teks label anotasi yang menjelaskan fungsi setiap blok, arah panah, atau konteks keseluruhan diagram. Next. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan atau perkataan saya yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.